tanya, Bu anaknya usia berapa? 2 tahun. Kami langsung berpikir 2 tahun nggak mungkin ini datang dengan tumor. Justru kelebihan kami di bedah anak malah kalau orang ngomong gini, terlihat semi dukun. Oh, iya. Wah, elok ini. Iya, kita semi dukun. Nah, ingat, cuma ada satu di Wonogiri. Ini perlu diingat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat mulia hati dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita ada podcast bersama Dr. Robin dari dokter spesialis bedah anak RSU Mulia Hati Wonogiri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, siapa sih Dr. Robin ini? Terus aktivitasnya apa sih ketika di Rumah Sakit Mulia Hati itu, terus penanganannya itu dengan kasus yang seperti apa? Maka dari itu kita kenalan dulu bersama Dr. Robin, spesialis bedah anak RSU Mulia Hati. Monggo dokter. Jadi untuk mungkin nama lengkapnya siapa gitu dokter, dan alamatnya rumahnya di mana gitu. Iya, selamat pagi ya untuk Mas Wisnu. Terima kasih sudah diperkenalkan untuk join podcast. Untuk pertama ya Mas ini ya? Iya, pertama kali. Ini sahabat mulia hati yang saya cintai semuanya, Bapak Ibu, Mom and Dad semuanya. Perkenalkan saya Dr. Robin Perdana Saputra. Saya spesialis bedah anak. Kebetulan mulai bulan sebelum puasa kemarin, Maret, saya sudah bergabung di Mulia Hati. Yes, Insya alhamdulillah. Allah mudah-mudahan bisa membantu melayani semua kasus bedah anak di Wonogiri. Nah, kebetulan saya satu-satunya dan yang pertama di Wonogiri. Dan saya adalah bedah anak satu-satunya bukan hanya di Wonogiri. Jadi untuk area Pacitan, Ponorogo, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo Tengah ke Selatan, Boyolali, kebetulan memang belum ada bedah anak. Jadi bedah anak itu di Indonesia persis kayak bedah saraf. Iya. Lulusannya belum begitu banyak. Iya. Tapi mulai tahun ini sudah mulai menyebar ke berbagai daerah kabupaten. Jadi bedah anak itu terdekat sekarang di Wonogiri, utaranya Solo, sini mana? Baratnya Jogja. Ya, jadi cuma tinggal 3 pilihan itu untuk Klaten juga ada beberapa gitu. Nanti mudah-mudahan dengan hadirnya saya, semua masyarakat sekarang jika ada kasus mengenai bedah anak bisa saya tangani, bisa diobati dan lekas sembuh. Iya, karena gini juga dok, saya itu juga pernah dengar-dengar ada tetangga itu kok sudah kecil tapi kok hernia. Lah ini penanganannya itu ke dokter spesialis apa? Kan banyak orang awam itu belum tahu. Nah ternyata ada dokter spesialis bedah anak. Dan ternyata di Wonogiri cuma satu dokter bedah anak bersama Dr. Robin. Dan mungkin untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan penanganan bersama dokter spesialis bedah anak, mungkin bisa untuk konsultasi di Rumah Sakit Umum Mulia Hati Wonogiri, ngoten. Jadi mungkin ini ada beberapa pertanyaan dokter. Boleh. Gitu. Jadi banyak contohlah saya kan juga awam keterkaitan dengan dokter spesialis bedah anak. Sebenarnya untuk dokter spesialis bedah anak itu apa sih bedanya dengan dokter spesialis anak? Gitu dokter. Oke, sebelum kita santai aja ya Mas ya, kan waktunya panjang nih. Jadi saya akan cerita panjang dulu sejarah-sejarah, tapi saya akan cerita sejarah dokter, tapi saya sebelumnya akan cerita sejarah otomotif dulu. Oke, jadi dulu awal-awal orang itu kalau Anda beli mobil misalkan Toyota, Honda gitu, satu orang itu bisa mekaniknya bisa semuanya. Dulu. Tapi sekarang orang-orang itu zamannya sudah mulai fokus ke satu hal. Ada satu mekanik yang keluar dari bengkel dealernya si Toyota apa Honda, keluar tapi dia nggak kerjain semuanya. Saya fokus bagian AC-nya, saya fokus bagian hanya spesialis tertentunya aja berarti. Terus saya fokus bagian misalkan saya fokus bagian turun mesin untuk ini, misalkan ganti membesarkan silindernya gitu. Atau ada juga yang mekanik sudah nggak mau ngurus mekanik, dia fokus saya nggak mau ngurus mekaniknya, saya fokus interiornya. Gitu. Jadi ternyata kayak gitu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Di bengkel-bengkel itu mulai sudah fokus, tapi bengkel besar memang bisa mengerjakan semuanya gitu, tapi tidak fokus.
Jadi ada kasus yang contohnya gini, Anda beli mobil merek A, misalkan kasusnya ini tambal ban, tak jamin Anda ke dealernya nggak bisa gitu. Tambal ban pasti harus keluar. Gitu. Karena memang tidak bisa semua dikerjakan. Nanti kalau dikerjakan semua, nanti buntu apa kredit di dalam satu dealer. Nah sekarang saya jelasin kedokteran. Iya, siap. Sejarah kedokteran itu sebelum kita merdeka dulu, itu yang boleh sekolah kan cuma orang-orang sebutannya apa ya, terpandang dan punya link, ibarat kata dia adalah orang-orang yang sekolah rakyat disekolahkan. Iya. Dan full semua itu zaman dulu cuma dokter umum. Itu disekolahkan oleh pemerintah berarti? Dan yang berhubungan dengan Belanda zaman dulu. Oh gitu ya. Terus mulai kita merdeka, nah dokter umum udah mulai banyak banget, mulai banyak. Lalu pemerintah kita udah mulai berpikir, kok di luar negeri itu ada spesialis, terus gimana nih dokter umum kita, masa nggak kalah? Akhirnya disekolahin dulu beberapa dokter umum ke Belanda, ke Jerman gitu untuk sekolah, ambil beberapa spesialis, balik ke Indonesia, mereka ngajar. Mulailah tahun 50-an ke atas, sekarang banyak spesialis itu. Ada spesialis sana, penyakit dalam, spesialis bedah. Nah, ternyata seiring berjalan waktu, ilmu penyakit dalam itu juga banyak. Oke, penyakit dalam berkembang tuh. Ada yang jadi dokter jantung, spesialis dalam konsultan geriatri, penyakit dalam konsultan gastro, sama. Bedah juga sama. Bedah juga berkembang. Awalnya dulu bedah aja. Bedah aja. Dulu awalnya juga cuma sebutnya dokter aja. Tanpa embel-embel spesialis bedah gitu. Oh bukan, dulu sebelum merdeka itu sebutnya cuma dokter aja. Oh iya. Gitu. Ketika ada spesialis, dokter ada tambahan namanya, yaitu dokter umum. Nah, habis itu adalah jadi spesialis. Nah, awalnya dulu sebenarnya cuma dokter bedah aja. Karena dokter bedah dikembangkan ilmunya, akhirnya bedah dikasih sebutan lagi. Namanya dokter bedah umum. Nah, bedah umum ini kalau ambil sub spesialis lagi untuk mendalami ilmu lebih kompleks, mendalam, lebih teliti lagi, ada lagi. Jadi bedah umum dulu kalau ngambil fokus ke tulang namanya dokter bedah umum sub tulang. Terus kalau bagian kepala sub bedah saraf. Terus kalau bagian pertumoran dan lain-lainnya atau sampai dengan bedah anak. Mulai itu tahun, saya maaf kalau sampai salah tahunnya karena saya nggak fokus untuk mengingat-ingat ya. Tapi itu 70-an. Nah, mulai tahun 80-90 pemerintah bagian kesehatan mulai sadar nih. Kalau kita fokusnya seperti itu nanti pelayanan kita panjang. Kenapa? Dokter umum tuh 4 tahun sekolah. Koas 2 tahun udah 6 tahun. Iya. Habis itu ngambil spesialis bedah 4-5 tahun. Berarti kita itu sekolah aja baru bedah itu sudah 12 tahun ya. Iya. Lama ya, Pak ya. Iya, kalau hidupnya panjang. Nah, mulai tahun 80-90 beberapa sub itu dipotong ikutin luar negeri untuk langsung sekolahnya. Iya. Contohnya awal-awal itu dokter ortopedi tulang. Jadi dulu tulang itu harus dari bedah umum baru ambil tulang. Sekarang enggak. Jadi dokter itu bisa fokus memahami tentang seluk-beluk tulang. Itu dokter tulang, makanya gelarnya sekarang dokter SPOT. Sama, bedah saraf itu juga sekarang langsung sekolahnya gitu, namanya SPBS gitu. Nah, bedah anak pun juga ada, jadi SPBA gitu. Jadi sekarang langsung dibagi-bagi sub-subnya itu. Tujuannya apa? Biar memperkecil usia kami untuk melanjutkan sekolah, dan kedua kami fokus. Jadi bedah anak ini kami mempelajari dari embriologi waktu masih hamil, kemungkinan cacat waktu hamil, gangguan-gangguan waktu persalinan, sampai penyakit-penyakit kongenital hari lahir, prematur, sampai dia naik balita, sampai dia naik jadi anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai 18 tahun kami pelajari. Jadi kami mempelajari dari cerita jadinya penyakit berkembang jadi apa, proses operasinya seperti apa, sampai komplikasi selama 0 sampai 18 tahun itu kami pelajari. Berarti itu kesinambungan ya, Dok? Iya, kesimbang itu berlanjut. Misalkan dia sakit dari lahir, kami sudah mempelajari, oh sakitnya ini misalkan dia terlahir tanpa lubang anus. Kami sudah memperkirakan lahir tidak bisa BAB, perut kembung, kami persiapkan untuk membuat misalkan stoma atau langsung bikin lubang anus. Di saat itu kami sudah memberikan, oh usia nanti amit-amit 5 tahun dia akan mungkin mempunyai gejala konstipasi. Itu sudah kami persiapkan. Bentar, Dok. Berarti itu
bisa lahir dari lubang anus berarti? Maksudnya saya tadi bilangnya lahir tanpa lubang anus. Oh ya maaf, berarti saya yang kurang konsentrasi dokter. Jadi Siap itu dokter. contoh kasusnya. Nanti kasusnya Apa-apa, kami aman. jelaskan nanti ya. Iya. Kan jenengan bukan orang medis. Iya. Jadi saya memang fokus menjelaskan dulu. Iya siap. Nah, jadi bedah anak sekarang adalah dokter spesialis bedah anak. Itu bedah intervensi yang melakukan tindakan pembedahan pada 0 sampai 18 tahun. Nah, mengapa harus ke kami? Karena kami mempelajari semuanya. Dari awal dia sakit, perjalanannya penyakit, sampai proses penyembuhannya dan rencana-rencana komplikasi yang terjadi itu kami pelajari. Karena nggak mungkin kita mempelajari semua ilmu, nggak mungkin mas. Misalkan saya suruh mempelajari ilmu bedah tulang itu bisa, tapi kurang fokus. Karena saya mempelajari 18 tahun aja itu butuh 4 sampai 5 tahun. Bedah tulang pun juga sama, itu mempelajari fokus tulang aja itu juga 4 sampai 5 tahun. Nah, Indonesia memang ketinggalan, tapi mulai sekarang sudah berkembang. Dulu bedah anak itu di tahun 2010 ke bawah, itu hanya ada di kota besar. Di Jogja sama Solo. Sekarang mulai 2015 ke atas, sekarang sudah banyak nih. Di kota-kota, bukan kota, apa namanya, metropolitan. Kabupaten biasa juga ada, kayak di Wonogiri sekarang udah ada, teman saya juga sudah ada di Purwokerto dan lain-lain itu. Sekarang beberapa kabupaten tidak ada seperti itu. Oh iya. Berarti ini juga menjadikan catatan untuk calon mahasiswa kedokteran mungkin bisa mengambil untuk ke spesialis bedah anak aja dokter J. Karena kebutuhan akan dokter spesialis bedah anak itu masih banyak. Apalagi di Wonogiri ini cuma hanya ada satu dengan dokter Robin ya. Ingat, cuma ada satu di Wonogiri ya. Ini perlu diingat nih. Hanya dokter Robin nah, gitu. Di Mulia Hati Wonogiri ya itu. Itu dokter tadi keterkaitan dengan perbedaan dengan dokter anak dan dokter spesialis bedah anak. Bedanya spesialis anak dan bedah anak ya. Iya. Sebelum masuk itu saya gini mas, saya sebelum kita menjelaskan bedah anak itu bagi orang awam tuh saya ngasih analogi dulu. Jadi gini, Mas Faiz sudah nikah, sudah punya anak? Alhamdulillah sudah satu dokter. Anak satu usia? Iya. Usianya ini baru 14 bulan. 14 bulan. Seandainya sakit, iya. Jenengan bawanya kemana? Ke dokter umum sih dok. Boleh. Kalau misalkan agak sulit kasusnya kemana? Puskesmas. Iya, biasanya salah saya itu ke puskesmas dulu, terus? Atau enggak ke dokter umum. Kalau itu ke dokter spesialis anak. Nah, kenapa enggak ke spesialis dalam? Karena saya gini dokter, ngehnya itu kan ini anak-anak, ya bayangan saya ya dokter spesialis anak, cuma gitu. Oh gitu ya, ngehnya gitu ya? Iya. Okay. 10 tahun lagi, berarti usianya berapa itu? 10 tahun lagi berarti usianya 11 tahun. Iya, 11 tahun 4 bulan. Nanti, dibawanya kemana? Dokter anak apa penyakit dalam? Dokter anak, dokter. Ke dokter anak ya. Dokter anak ya, dokter anak. Karena masih range anak-anak. Range umur tadi ya. Misalkan dia masuk kuliah, rencana anaknya mau dikuliahin usia berapa nih? Kira-kira aja nanti. Lulus SMA umur berapa men? 19 ya, oke. 19 nanti sakit mau bawa kemana? Ya mungkin ya bedah ya dokter. Paling bukan kasus bedah, kasus misalkan batuk pilek aja mau bawa kemana? Dokter umum sih dok. Oke, misalkan ya, bedahnya nggak sembuh-sembuh, batuknya nggak sembuh-sembuh, mau ke penyakit dalam apa spesialis anak lagi? 19 tahun tadi. Dalam. Nah, kenapa ke dalam sekarang? Karena di atas 18 tahun. Nah, di atas 17 tahun. Gitu. Analoginya udah nangkep nih Mas Faiz ya. Jadi sama Mas. Apa persamaan dan perbedaan dulu? Bedah anak dan spesialis anak sama. Sama-sama menangani semua kasus dari lahir 0 sampai 18 tahun. Itu persamaannya. Oh. Ya. Iya. Bedanya apa? Satu. Kalau kasusnya tidak bedah ya ke anak. Tapi kalau misalkan dari dokter anak, oh ini kasus bedah, atau jenengan dari awal datangnya dengan sebuah benjolan atau kelainan, atau misalkan trauma, kecelakaan, usianya 18 tahun ke bawah, ya itu sudah ke bedah anak. Gitu aja. Jadi memang
kalau di kabupaten kami Wonogiri ini masih baru ya. Iya. Tapi kalau Anda datang ke Jogja, Solo itu sistemnya sudah persis kayak di Jakarta. Mereka sudah mengatur kalau ini usia 18 tahun, ada rencana misalkan sunat atau rencana ada benjolan atau kecelakaan atau terjatuh kepleset dan lain-lain. Kalau usianya segitu sudah otomatis datangnya ke spesialis bedah anak gitu. Jadi fokusnya itu ke usia. Nah, iya. jadi ketika periksa itu nggak mikir ini sakit ini harus ke dokter mana ini ya. Iya. Bukan tugas Anda, Mas Faiz, Mas Wisnu, bukan tugasnya untuk mikir gitu. Iya. Jadi datang aja dulu ke kami, nanti kami periksa. Jadi jangan mikir ketakutan dulu, jangan. Wah nanti dibedah, belum tentu. Walaupun memang dari pengalaman 95% kami semua dibedah, tapi belum tentu. Misalkan ada bayi datang nih konstipasi 4-6 hari nggak saya periksa dulu. Ternyata memang kasusnya, ternyata bukan perlu dibedah, nggak ada kelainan. Karena tidak bisa pada bayi itu ada faktor lain, misalkan ASI-nya salah, atau dia terlalu dini kasih susu formula, dan dia alergi susu formula, kandungan protein sapinya nggak cocok gitu. Atau misalkan dia terlalu dini menggunakan MPASI sehingga ususnya kesumpet atau buntet gitu. Nah itu tidak selalu dioperasi. Nanti saya kolaborasi dengan dokter anak. Saya bilang, dok, ini belum perlu operasi, saya lempar ke jenengan, saya alihkan ke dokter anak. Tolong diedukasi orang tuanya untuk menggunakan ASI atau produk susu yang lain. Sama, misalkan dok anaknya bingung atau orang tuanya bingung, ini kasusnya bedah atau anak ya? Udah, datang aja dulu. Datang ke dokter anak juga nggak apa-apa. Nanti dokter anak juga akan memilah. Oh bu, ternyata ini perlu tindakan bedah. Saya konsulkan dokter bedah anak ya sama gitu. Yang penting kalau sudah yakin itu kasusnya butuh pembedahan, tinggal memilih. Nanti jangan sampai salah. Misalkan datangnya ke penyakit dalam, nah itu sudah salah. Nanti alurnya kurang tepat. Jadi persamaannya tadi usianya sama, bedanya hanya yang kami menangani sebagian besar mostly adalah yang perlu tindakan. Gitu. Siap. Oh ya, berarti paham dokter. Nah ini pencerahan sudah datang nih guys. Yang tadi masih bingung bedanya apa sih dokter anak sama dokter spesialis bedah anak gitu kan, sama-sama anak kan gitu kan. Nah terus ini ada pertanyaan lagi nih dok, kapan sih pasien anak itu datang ke dokter spesialis bedah anak? Nah kapan datangnya adalah gini, ketika Bapak Ibu punya kondisi anak tiba-tiba menangis, lebih rewel dari biasanya, atau Ibu punya insting kok ini tidak seperti anak pada umumnya. Iya. Nah itu terus ada menemukan sesuatu yang aneh, contoh yang aneh. Kok saya meraba ada benjolan di tempat lain yang tidak semestinya. Kok saya merasa salah satu bentuk organnya tidak semestinya. Misalkan kok lubang anusnya buat kok nggak ada, atau lubangnya ada tapi kok bentuknya geser, atau misalkan buah zakarnya kok salah satu nggak ada, atau kok salah satu dari ujung titiknya ini kok lubang pipisnya nggak normal atau nggak lurus gitu, atau misalkan nambah usia nih, kok anakku usia 4 bulan sampai 1 tahun itu kok tiba-tiba perutnya kembung nggak jelas, BAB nggak lancar gitu, itu juga bisa kebedahan. Atau nambah lagi usia nih, misalkan saya 2 sampai 3 tahun, kok anakku rewel ya, nggak mau makan, muntah sampai hijau, sampai perutnya keras, dia megangin perut terus. Nah itu juga bisa kebedahan. Atau misalkan usianya udah agak masuk SD nih, tiba-tiba anak tiap jalan bungkuk, dia merasa perutnya di tengah atau kanan bawah, tiba-tiba dia merasa sakit, itu juga bisa kebedahan. Atau nambah usia lagi nih, misalkan dia usianya sudah masuk SMP itu 10 tahun, 11 tahun gitu, tiba-tiba dia merasa kok buah zakarku sakit, atau habis naik motor nggak pakai helm trek-trekan jatuh, lah itu juga bisa kebedahan. Atau nanti nambah usia lagi, misalkan sampai 17-18 tahun, dia tiba-tiba kok saya ya dok, kalau misalkan perempuan ya, kalau men itu berkepanjangan, terus kalau men nyerinya tuh kayak mau ditusuk-tusuk, lah itu juga bisa kebedahan. Intinya apa? Kalau Anda menemukan kelainan dan Anda berpikir ini sampai dibedah apa enggak ya, datang dulu ke bedah anak. Atau kalau Anda juga masih ragu, ini masuk bedah atau enggak, datang aja juga nggak apa-apa. Karena kami konsultasi itu lebih baik ya. Pada anak lebih baik konsultasi segera aja. Jangan sampai berpikir, aduh aku nanti ketemu dokter Robin, aduh langsung dibedah, belum tentu. Karena kalau memang kelainannya bukan bedah, ya saya sampaikan, Bu, ini bukan bedah, saya alih rawat
ke dokter anak ya gitu. Iya. Jadi datang aja dulu konsultasi. Jadi stigma pola pikir untuk berpikir ini kebedah anak atau tidak itu dibuang dulu. Iya. Ya. Jadi Mas Faiz misalkan berpikir, aduh anakku sakit ini kebedah anak atau enggak ya? Enggak usah dipikir. Datang aja dulu nanti saya bilang, oh memang ini butuh bedah. Atau saya bilang ini butuh bedah tapi bukan saat ini. Oh, Ataupun nanti akan saya bilang ini tidak perlu bedah, jadi ke dokter anak aja gitu. Dan gini dok, mungkin untuk catatan kita bersama. Jadi banyak kendala pasien itu yang saya itu sungkan untuk menginformasikan keluhan yang diderita kepada dokter, sehingga itu yang disampaikan ke dokter itu tidak semuanya. Ya, Nah, karena kita orang Jawa ya dok, kadang-kala kan kewuh kan, dan aku harus ngomong karo dokter berkewuh. Nah, jadi ini buat catatan kita semua. Jadi kalau kita itu periksa bersama dokter, kalau bisa informasinya kita sampaikan semua, biar itu bisa diperiksa oleh dokter semaksimal mungkin gitu. Nah, saya potong dikit nih. Justru kelebihan kami di bedah anak malah kalau orang ngomong gini, terlihat semi dukun. Oh, Iya. wah elok ini ya. Iya, kita semi dukun. Nah, sekarang kalau saya dapat kasus nih, usia 2 hari baru lahir, itu terus saya tahunya dia sakit di mana? Bang tanya, halo adik sakitnya apa? Mesti jawabannya apa? Udah pipis. Jawabannya apa? Terus misalkan adik yang sakit perut sebelah mana? Jawabannya apa? Terus tak tanya ibunya, kira-kira ibunya jawabnya apa? Yang pasti tidak awet sih. Pilihannya 2. Gimana? Ibunya akan ikut bantu jawab atau yang kedua yang paling sering? Apa coba? Ibunya nangis duluan. Nangis. Oh Dia iya. datang ibunya cuma bilang gini, dok tolong anak saya, dok saya udah pasrah ada kayak gini. Nah, terus saya meriksanya gimana? Ibunya nangis, anaknya tak tanya cuma owek. Nah itulah keuntungan kami bedah anak. Kami sudah belajar dari usia 0 sampai 18. Kami belajar dari cerita jalannya penyakit. Misalkan virus influenza, kami tahu perjalanan penyakit. Contoh ya influenza ini. Iya. Dia dari droplet udara terhirup, terus masuk ke kita jadi batuk. Memang terkadang orang berpikir influenza cuma batuk, itu suatu saat cuma batuk, pilek, sembuh gitu. Tapi bagi kami bedah anak, kalau itu mengenai usianya sekitaran 2-3 tahun sampai 4 tahun, batuk yang kelamaan itu ada efek samping panjang loh. Contoh, suatu saat dia bisa jadi gangguan usus. Jadi misalkan ususnya masuk ke dalam usus, namanya invaginasi atau intusspesi. Itu penyebabnya dari batuk. Nah, terus bisa aja dia tiba-tiba batuknya terlalu kencang, pok gitu, turun bro, tiba-tiba jadi hernia. Iya. Gitu. Jadi kami itu semi dukun kenapa? Bukan berarti terus enggak, karena kami tahu. Saya tanya dulu datangnya, Bu anaknya usia berapa? 2 tahun. Kami langsung berpikir 2 tahun nggak mungkin ini datang dengan tumor. Ya ada tapi jarang gitu. Jadi kami sudah memikirkan 2 tahun. Saya tanya ke ibunya, keluarga ada yang seperti ini, ada yang nggak ada. Terus keluarga ada yang pernah sakit batuk atau ini. Jadi kami itu kenapa bisa memeriksa itu bukan karena asal gitu, tidak. Tapi kami tahu usia segini kemungkinan sakitnya ini. Terus kami periksa kemungkinannya mengarah ke sini, baru kami jelaskan. Karena kenapa harus kami pahami semuanya dari A sampai Z, dari kehidupan, dari sebelum hidup sampai perjalanan penyakit. Karena kami sudah paham, kami punya empati, kami punya simpati. Rata-rata orang tua yang datang ke kami kalau kasusnya di bawah 5 tahun, orang tuanya sulit banget diajak untuk komunikasi. Pertama, kalau orang tuanya ambang takutnya berlebihan, dia datang itu kalau anak misalkan cacat, atau misalkan kecelakaan, dia sudah nggak bisa dijak ngobrol, udah nangis dulu. Padahal kan saya harus menyelamatkan nyawa. Ya, ibunya tak suruh tenangin dulu. Saya periksa pasiennya, yang penting saya tahu, saya punya alatnya, saya punya mekanisme, tak periksa. Atau kalau misalkan orang tuanya tegar, misalkan orang tuanya tegar tuh maksudnya bisa diajak ngomong. Kayak Mas Faiz misalkan tahu gitu. Tak kasih pertanyaan sekarang aja misalkan ya. Anaknya lahir tanggal berapa Mas? Tanggal 8 Februari. Alhamdulillah ingat ya, kalau enggak nih istrinya marah ini. Kayaknya, tapi ya mudah-mudahan benar. 8 Februari kan, ikut mendampingi proses kehamilan. Mendampingi dokter, sampai saya digigit-gigit oleh istri saya dokter. BAB pertama jam berapa?
Nah itu. Nggak akan ingat. Iya, Padahal itu Cang. penting loh itu. Oh, Itu iya. penting gitu. Makanya kami sering bertanya itu. Dek, delalah orang tuanya tegar dan paham enak. Iya. Saya bisa mengetahui, oh ini karena gini, kalau BAB-nya kurang dari 24 jam normal. Kalau BAB-nya lebih dari 24 jam, hati-hati nih, suatu saat dia bisa konstipasi atau punya kelainan saraf di ususnya atau dan lain-lain. Dan bahkan kami pun juga harus bertanya, pertama itu Warnanya apa? Nah, kan normalnya tuh warnanya hitam, Hitam. hijau, kayak petis gitu. Oh, alhamdulillah berarti normal anak saya Ya, dokter. ada beberapa Iya. kasus yang warnanya enggak seperti itu, bisa putih, kuning atau Oh, ada ya? kemerahan. Nah itu kalau baru lahir kayak gitu itu sudah tanda-tanda bahaya. Nah kadang kami nggak perlu tahu karena bertanya pun orang tuanya lupa, kayak Lupa. jenengan lupa kan? Iya, lupa. Nah, makanya gimana supaya kami tahu? Ya kami periksa duburnya, kami periksa sampelnya gitu. Jadi kadang hindari pola pikir ini harus ke bedana atau tidak. Itu jangan dulu. Karena waktu berpikirnya itu membuang gold period ke saya, itu waktu emas saya. Kenapa? Proses Anda berpikir saya harus ke bedana atau tidak, terus dengan tanya neneknya, ibu jenengan, diskusi panjang, itu kelamaan. Karena yang Anda tanya itu belum tentu lebih paham. Mending tanya dulu ke saya, ketemu, saya kasih tahu. Ini belum perlu bedah, santai aja. Pulang aja ya, tak kasih obat. Atau oh ini ternyata kasusnya bukan kasus bedah, kasus Iya. anak nih, ke dokter anaknya gitu. Jadi kenapa kami sebut kasarannya semi dukun? Ya ini, karena kami mempelajari dari tahun bertahun, dari beberapa pengalaman, tidak semua orang tua bahkan bayi itu bisa kami pelajari. Pasien saya bisa saya ajak omong tuh paling mentok itu TKB. TKB itu apa dokter? TKB itu 5 tahun. 5 tahun. Di bawah itu ya, nek tak tanya, kadang dia ngomongnya bener, kadang bercanda. Saya pernah ketemu pasien 3 tahun, itu udah pernah dapat usus buntu, tanya, adik habis makan apa gitu. Enggak makan apa-apa gitu. Terus orang tuanya ngomong, iya dok kemarin makan ini. Nah kan, Iya, kita ada. jangan menyalahkan anaknya, bohong tidak gitu. Tapi kami sudah terbiasa untuk memperkirakan jawaban si anak di usia ini. Oh, usia ini anaknya bisa tak ajak ngobrol. Oh, Usia ini anaknya bisa tak ajak ngobrol. Jadi nggak usah khawatir. Kami bisa menebak, oh anak ini sudah bisa saya ajak ngobrol. Oke, saya periksa sendiri ke anaknya. Atau misalkan anak ini belum bisa saya ajak ngobrol, saya tanya ke orang tuanya. Nah, saya ada problem lagi. Orang tuanya ini harus saya deketin dulu, Mas Faiz tak ajak ngobrol dulu, biar pikirannya hilang dulu, stresnya hilang, hatinya tenang, baru saya deketin, coba ceritakan apa. Misalkan diceritakan masih belum paham, ya sudah saya periksa sendiri gitu. Kadang karena sulitnya anak di situ. Beda kayak nek jenengan, istri jenengan sakit, tak tanya, Mas Faiz sakitnya apa? Mesti jenengan ceritanya panjang. Iya. Saya demam hari ini dok, terus sudah minum ini, bla bla bla. Oh, enak saya. Dan nek anak-anak, kadang nek bayi jawabannya cuma owet. Nek belum 5 tahun jawabannya ngalor ngidul. Kadang malah jalan-jalan ke sana. Iya. Nah, baru bisa tak tanya 5 tahun. Kadang pun usia-usia 12 tahun, pubertas itu belum tentu bisa dijak ngobrol juga loh. Apalagi kasusnya perempuan. Iya. Bisa aja pas ketemu saya itu lagi bete. Saya pernah itu, lewat pasien 12 tahun ketemu saya lagi bete. Terus saya tanya, Bu ini tadi anaknya minta apa gitu kok ketemu saya lagi bete. Ya dok tadi sebelum sini minta ini dibeliin boneka, terus ya saya kan harus ke sini dulu. Nah jadi kan saya harus nenangin dulu nih, nenangin anaknya dulu. Iya. Terus baru bisa saya tanya-tanya. Nah Tanya-tanya. sampai sedetail itu kami mempelajari. Karena kenapa? Luar biasa. Karena anak-anak itu beda sama dewasa. Dewasa itu kemungkinan berbohong atau cerita, kemungkinan dewasa tuh ya, nek berbohong tuh cuma satu kok tujuannya. Apa coba? Orang dewasa itu berbohong tuh paling cuma untuk mengejar surat sehat. Oh. Surat sakit. Oh, sakit. Iya, Oh, surat iya. sakit. Itu mentok. Itu betul sekali sih kayaknya itu dok. Tapi nek anak-anak kemungkinan berbohong tinggi, Pak. Iya. Ya, anak-anak tuh kemungkinan berbohong kalau yang udah bisa ngomong loh. Karena kenapa? Karena memang ciri khas anak-anak karena dia datang itu dengan bermain gitu. Nah, Oh, kami iya. kan makanya kami Iya, iya. sudah mempelajari, kami tahu ini anaknya ngeluhnya benar atau tidak ya. Nah, kami mencoba dengan cara lain bertanyanya. Atau kok pertanyaannya ini dan ini kok berbeda nih. Tadi tanya tadi habis makan apa? Oh, ini. Terus
dialihkan pakai mainan, terus ditanya lagi tadi habis makan apa? Enggak makan. Duh, kok beda jawabannya. Iya. Nah, kami sudah tahu caranya untuk menebak cerita si anak-anak, perjalanan dia sakit di mana, dan sampai nanti kami akan menyampaikan ke orang tuanya. Oh, ini penting loh. Iya. Nah, karena kami akan menyampaikan, kadang lihat orang tuanya dulu. Jadi kan kami suka menebak mikromimik pasien, keluarga pasien. Misalnya Mas Faiz nih. Mimik wajah. Nah, saya lihat Mas Faiz ini wajahnya cukup tenang dan bisa saya ajak ngomong, gitu. Ya. Artinya apa? Kalau mimik wajahnya Mas Faiz ini tenang dan bisa saya ajak ngomong, misalkan Mas, anak Anda perlu dibedah, siap apa enggak? Gitu. Saya jawabnya cuma gitu. Tapi kalau pertama datang saya lihat mukanya Mas Faiz, maaf ya, Mas Faiz mukanya kok kayaknya ketakutan ketemu dokter, terus kayaknya backgroundnya itu low grade atau latar belakang sekolahnya tuh kurang tinggi gitu. Yeah. Nah, saya jelasinnya juga pakai empati beda-beda. Jadi saya bilang, Bu, sudah makan gitu. Apa Pak sudah makan belum? Belum, minum dulu ya. Saya jelasin pelan-pelan. Jenengan tahu anaknya apa. Perhatiannya dilebihkan Ya, berarti. sekarang jenengan mau tak jelaskan sendiri apa sama istri gitu. Oh, sama istri dok, panggil istrinya. Sudah cukup 2 orang? Enggak dok, sama neneknya. Ya udah panggil neneknya. Kita jelaskan kondisi adik bla bla begitu. Jadi saya lihat dulu, saya selain lihat si anak, saya lihat jenengan siap enggak. Karena kadang itu ya, yang saya takutkan itu bukan menangani kasus, karena kasusnya insya Allah kami bisa menangani semua ya kasusnya, kecuali pertulangan, insya Allah semua bisa. Cuma kadang kami itu takut penjelasannya juga. Nggak tahu kenapa orang Indonesia tuh ya kadang kalau kita jelasinnya salah, dia mundur, akhirnya dia pindah ke alternatif, itu yang sangat kami sayangkan. Betul. Makanya itu kami juga, dan itu terjadi kalau ke anak-anak. Kenapa Mas? Coba gini, misalkan Mas Faiz sakit usus buntu, mau dioperasi, dan mikir iya apa tidak berapa menit? Ya paling 15 menitan. Iya, misalkan anaknya jenengan nih, Iya. Mas anaknya jenengan tadi yang 14 bulan nih, 2 tahun lagi kena usus buntu, siap tidak operasi? Bisa jadi saya bilang siap. Nah, mending kalau bisa siap. Saya pun mempelajari beberapa kasus, ini saya harus menjelaskan dulu, mencari empati jenengan, saya mengajak jenengan untuk memahaminya, baru saya jelaskan. Kenapa? Iya. Ada beberapa yang kaget, terus dia mundur. Nah, nek mundur tuh Kok harus dioperasi kan gitu biasanya. nggak masalah kalau Iya. kok harus. Kalau dia mundur dan dia berpikir, wes lah tak nyoba alternatif. Nah, malah bablas, terus nggak mari, ketemu saya udah komplikasi lah, itu sayang. Padahal saya harusnya yang dari awal menjelaskannya lebih enak, lebih nyaman ke keluarga pasien. Atau nek dia mundurnya lebih parah lagi. Iya. Dia mundurnya malah dengan tipikal dia ini terlalu percaya seseorang. Betul. Ini yang terjadi ke siapa? Apalagi itu bukan dokter yang dipercaya. Iya. Dia itu biasanya perempuan, Mas. Ya. Biasanya saya memahami kalau ibunya pasien, anak-anak itu, kadang kalau dijelasin dia nggak pernah nanya jenengan, tak wanti-wanti. Biasanya kalau anaknya sakit, istri Anda tuh jarang nanya ke jenengan. Terus dia tanya ke ibunya dulu. Piye mbah iki anaknya ngene gitu. Padahal harusnya diskusi. Nah, makanya kadang saya lihat meriko-merimiknya ini, oh ini orang tuanya dia lebih percaya sama bapak apa neneknya, tak kumpulin semua. Gitu. Nah, yang saya pun juga bisa menilai loh Mas, ada orang yang terlalu pintar juga. Ada, itu juga sulit loh, orang tua terlalu pintar. Apa sulitnya kira-kira? Untuk dijelaskan sebaik mungkin, dia mungkin punya argumentasi sendiri. Oh, enak cuma argumentasi Mas, saya sudah terbiasa berargumentasi. Tapi takutnya dia itu terlalu pintar dan meremehkan dokter. Ada, akhirnya dia pindah dokter. Ketemu dia masih dijawabnya sama, tapi dia masih mikir, kedua dokter ini masih kurang benar, pindah lagi. Itu namanya apa? Shopping dokter. Itu shopping dokter, pindah, wes telat. Nah, ada itu saya kasusnya. Bukannya kita tidak bisa argumentasi, sudah terbiasa kami dokter bedah anak itu untuk menjelaskan dari apa sampai Z sampai bermenit-menit itu udah biasa. Cuma saya takutnya tuh kadang saya harus menilai orang tuanya dulu. Ini paham nggak? Oh dia nggak paham. Ini ketakutan nggak? Ketakutan. Atau dia terlalu pintar? Wah, nek terlalu pintar ini mungkin dia diem ya. Tapi besoknya dia pindah dokter sana. Ke dokter saya itu sudah dijelasin, Bu ini usus buntu. Dia masih denial. Dia merasa dia lebih pintar dari dokternya.
bener iki pindah lagi ke dokter sana, wah muter, akhirnya balik lagi. Tapi malah baliknya dukun. pas wis lah nek pas dukun malah lebih parah itu. Ada juga yang seperti itu tapi jarang. Nah, maksudnya untuk menghindari terjadi shopping, ketidakpercayaan orang tua atau ketakutan keluarga itu sudah jadi pendidikan kami untuk berempati dan simpati agar orang tua paham kapan dan segeranya untuk dilakukan tindakan. Oh, Gitu. Masya Allah, pengetahuan yang sangat luar biasa. Oke, dokter, kita lanjut di pertanyaan berikutnya aja dokter J. Nah, terus ini tadi sudah disampaikan sih sebenarnya anak usia sampai berapa sih untuk pasien yang ditangani oleh bedah anak? Iya tadi dari 0 sampai 18 tahun, kasusnya semuanya. Dari sepele, kecil sampai komplikasi sampai kasus rare, kasus unik atau kasus jarang atau kasus aneh-aneh atau kasus amit-amit maaf ya, kasus cacat kognitif gitu. Kecuali semua berhubungan tulang dan isinya kami tidak melakukan. Ya. Kalau semisal patah tulang itu enggak. Kalau stroke jarang ya, maksudnya cedera kepala sampai pendarahan otak itu ke bedah saraf. Jadi intinya kalau kena tulang dan isinya, otak sumsumnya itu bukan wilayah kami gitu. Tapi sisanya seolah kami bisa menangani. Dari kecil sepele, dari ya enggak ecek-ecek itulah kasusnya, sampai yang kasus tersulit pun insya Allah kami tangani gitu. Kalau misal nih dok, ada pasienmu tapi usianya 21 tahun, tapi aku pengennya dioperasi sama dokter Robin. Nah itu apakah juga bisa kan dari 21 tahun sama 18 tahun kan beda tipis sebenarnya. Mungkin kan kalau orang awam kan memandangkan bentukannya podo, organim podo, masa yo kan gitu dokter. Tergantung kasusnya. Intinya kalau kami tidak mau, jadi gini, pasien bedah anak itu sudah lumayan banyak. Jadi kami fokusnya ke 18 ke bawah saja. Nah, jadi kalau sudah lewat gitu, kami sarankan ke bedah atau ke penyakit dalam dulu untuk konsultasi gitu. Karena nanti biar seandainya nanti saya butuh konsul, itu nggak mungkin saya konsulnya ke dokter anak juga. Jadi daripada nanti konsulnya 2 kali, saya lempar kalau udah lewat 18 tahun gitu. Oh ya, siap. Nah, kecuali ya kasusnya emergensi, dengan catatan gini, dulalah tiba-tiba satu kabupaten dokter bedahnya lagi nggak ada, lah itu nggak apa-apa. Oh iya. Ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi dokter bedahnya udah ada 5 kok. Kalau bedah anak cuma saya, tapi kan nggak mungkin. Itu di kayak kasus di luar negeri, kayak pernah lihat di Instagram itu ada pesawat tiba-tiba ada pasien tiba-tiba kejang gitu. Ya di dalam itu cuma ada dokter tulang. Ya nggak apa-apa, kita boleh menangani kalau kasusnya emergensi. Karena nggak ada dokter yang lain. Nggak apa-apa. Kalau ceritanya bener-bener nggak ada dokter, tapi kayaknya kalau di Jawa nggak, udah banyak. Gitu. Kita doakan semua dokter-dokter di Indonesia diberikan umur yang panjang. Amin. Gitu. Amin. Ini dokter, pertanyaan berikutnya dokter. Penyakit apa saja yang ditangani oleh dokter spesialis bedah anak? Nah, tadi ya saya jelasin penyakitnya, intinya semua kasus kami tangani, dari sepele, kecil, misalkan sunat, menjahit-jahit nggak terluka apapun, sampai usia 18 tahun trauma, semuanya kami tangani kecuali tadi yang berhubungan tulang dan isinya. Ya, misalkan patah tulang. Tapi biar lebih enak saya bagi ya. Saya ceritakan dulu, intinya banyak, tapi kita dulu aja 1 jam kan. Nah, saya sekolah aja 5 tahun. Gak mungkin saya rangkum semuanya itu. Tapi saya rangkum dikit nih. Cerita-cerita kumpulan penyakit nih. Saya rangkum dari usia neonatus atau usia bayi lahir sampai 30 hari, usia balita, usia anak, remaja, kasus-kasus tumor sama kecelakaan gitu ya. Dan kongenital. Jadi misalkan kasus kongenital atau kasus cacat bawaan dari lahir. Misalkan contohnya kayak anak terlahir tidak punya lubang anus, anak terlahir tidak punya alat kelamin, atau anak terlahir dengan sudah lewat 24 jam sama sekali tidak BAB, atau anak belum ada 24 jam tiap dinenenin tuh nggak mau. Misalkan dia ada kelainan di celah bibirnya rapat atau namanya tongtel lip tie, jadi dia kalau
nenen ibunya itu harusnya normalnya kan nenen tuh 15 menit, paling lama 5 menit lah, paling cepet 5 menit, tapi belum ada 5 menit dicopot, anaknya udah terengah-engah lah, itu konsultasi ke kami. Atau misalkan dari lahir ya anaknya itu apa bahasa Jawanya ngoweh itu Iya, ngiler. Nah, ngiler berlebih itu tanda bahaya juga. Takutnya saluran kerongkong napasnya ini buntu atau tersumbat, itu juga kebedahan. Atau misalnya lahir ceprot, amit-amit ya, cair ceprot ususnya tuh keluar, terburai dari perutnya. Jadi memang terlahir dinding perutnya itu nyun sewu, dinding perutnya nggak ada atau sobek ketika proses persalinan, atau memang dari awal dia ada kelainan ompal oke, itu udah masuk ke bedana. Nah, yang kami takutkan adalah keberanian orang tua dan fase pertama. Ya, itu entah bidan yang menerima, dokter umum yang menerima. Kalau ketemu kasus itu nggak usah berdebat, kirim dulu ke kami ya. Jangan kelamaan, jangan nunggu sehari 2 hari. Karena kenapa? Anak itu terlahir udah nggak bisa nenen, nggak bisa dapat asupan nutrisi, ditunda-tunda, kasihan. Nanti operasinya jadi lebih sulit untuk kami gitu loh. Jadi nek ceprot lahir sudah ada kelainan tadi yang tak sebutkan, atau misalkan jangan lihat kok lahir ceprot gak nangis-nangis nih. Tapi itu bisa dideteksi lewat USG tidak sih, Dok? Ada bisa, tapi bisa, syaratnya USG-nya harus 2. Kalau 2 dimensi nggak bisa, minimal 3D dan 4D. 4D. Oh iya. Kalau cuma 2 dimensi USG-nya itu nyun sewu sulit banget, sulit. Dan biasanya yang bisa melakukan obsgin. Iya. Nyun sewu ya gitu. Jarang, mohon maaf sebelumnya. Jarang dokter umum, bahkan bidan saya jamin belum bisa. Yang bisa mendeteksi biasanya obsgin. Dokter obsgin dia akan tahu, oh Bu, nyun sewu, anak ibu polyhydramnion atau oligohydramnion, cairan ketubannya berlebih. Jangan-jangan ini ada kelainan di ususnya. Nanti siap-siap kami konsulkan ke dokter anak pas lahir ya, bedah anak waktu lahir gitu. Itu kalau kongnital. Terus kasus yang neonatus nih. Neonatus itu apa tadi itu? Bayi yang usia lahir 1 hari sampai 30 hari. Tadi kan kasus kongnital. Ini yang umum aja, yang tersering ya, yang tidak, yang jarang itu nggak usah tak sebutkan, nanti tak sebutkan pun mungkin jangan lupa. Nah, ini yang neonatus yang usia 1 sampai 30 hari yang tersering. Misalkan kok adik nggak BAB selama 7 hari dong, kan biasanya kan kita BAB tiap hari. Kok ini dari lahir, nah itu konsul ke kami. Atau dari lahir kok perutnya gede banget, nah itu juga konsul ke kami. Atau dari lahir misalkan dia kok pipisnya aneh ya dok gitu, anehnya kenapa? Kan kalau laki-laki mancurnya ke atas, ini kok mancurnya ke bawah, nah itu konsultasi ke kami. Atau misalkan kok di inguinalnya ada benjolan atau pantatnya ada benjolan, nah itu juga konsul ke kami gitu. Terus usia lagi yang setelah 1 bulan, misalkan balita dari 2 bulan sampai 5 tahun, ini kita lihat misalkan dengan bapak ibu di rumah, sahabat mulia hati itu lihat anaknya habis dimandiin, kok aneh ya telurnya di buah zakarnya kok mengkeret gitu. Nah, konsul ke kami periksa, jangan-jangan telurnya itu nggak ada salah satunya. Itu kasus contohnya ada, Dok? Ada ya? Jadi UDT namanya. Misalkan telur zakarnya ini nggak ada semua atau salah satu. Atau misalkan jenengan pas mandiin anaknya, lihat tiap pagi mandiin anaknya, lihat si laki-laki biasanya kan kita ngaceng nih berdiri. Loh, kok adik ini tidak ngaceng, atau ngacengnya bengkoknya ke depan, ke kanan, ke kiri, atau dia kalau pipis pancurannya ke depan, pancurannya ke bawah atau ke samping. Nah, itu periksa juga ke kami. Itu juga kasus contohnya ada, Dok, gitu, Dok? Ada, namanya hipospadia atau UDT gitu. Kenapa? Karena kami targetnya operasi itu sedini mungkin. Kenapa? Tujuannya adalah BNDE nanti kalau masuk TK, SD, amit-amit ya, saya nggak tahu ini. Amit-amit kalau nanti pas pamer sama temennya nggak diejek. Oh, si Faiz itu telurnya cuma 1, kan kasihan. Nanti saya udah pernah ketemu kasus, efeknya apa, Mas? Dia nggak mau sekolah sama sekali. Efeknya ke ini. Saya nggak tahu nih, kalau orang cewek dewasa itu kan sering ke kamar mandi bareng. Nah, kalau anak laki-laki malah di usia dini itu sering ke kamar mandi bareng, terus pipis itu pamer, nggak tahu, terus ketahuan diecek, akhirnya dia down. Makanya kalau ketemu kasus itu mending sedini mungkin kita operasi. Itu kalau misalkan tadi balita. Atau misalkan 6 bulan dia pasiennya sudah mulai MPASI gitu, mulai makan pisang atau dan lain-lain, tiba-tiba anaknya muntah hebat, nyeri perut, rewel, lemes, terus BAB-nya darah. Wah, itu segera ke kami juga, jangan-jangan dia tidak cocok dengan makanannya, terus ususnya kesumbat, jadi itu sepsi atau invaginasi. Nah, itu bahaya itu.
Kalau sampai ususnya kejepit mati, nah itu harus dipotong ususnya, kasihan. Makanya kalau ada kelainan seperti itu segera ke kita. Atau misalkan naik berapa tadi, 6 bulan, setahun. Setahun itu bayi mulai apa ya setahun? Setahun mulai Merangkak ya. merangkak. Dia merangkak gitu. Nah misalkan dia merangkak, mulai jalan-jalan gitu, terus tiba-tiba dia nggak sengaja nelen koin, nelen mainan, Nah, itu itu segera ya. ke kita. Sama kita nanti tergantung jam-jamnya. Kalau segera kita ambil lewat mulut, kalau sudah tertelan terus bikin sumbat ya terpaksa operasi. Atau kalau di ronsen nanti bla bla bla, bisa kita ambil lewat kolonoskopi atau endoskopi gitu kan. Nah, itu ya. Semuanya. Atau misalkan nggak sengaja terjadi pada orang tua yang terlalu terledor, misalkan dia nyimpen apa namanya, Wipol, maaf, Oh iya. saya nyebut produk ya nggak boleh. Iya. Cairan Alat pembersih. pembersih di dalam Cairan aqua. pembersih, ya. Misalkan ada anak ngiranya sirup terus telan, nah itu segera ke kita juga. Jadi kita bilas lambungnya untuk ngeluarin itu racun atau zat kimia yang tertelan tadi. Yang tertelan tadi. Itu kalau Bedah ya dokter berarti ya. belum tentu juga. Belum tentu bedah. Semakin dini semakin jarang untuk dibedahnya gitu. Kalau datangnya telat atau iya. tiba-tiba anaknya tersumbat hebat ya baru bisa dibedah. Tapi nek datang lebih dini tidak. Gitu. Berarti orang tua juga harus itu. Cek bentar. Tadi 1 tahun ya. Terus misalkan nanti nambah usia nih, bisa 2 tahun, 3 tahun, atau kita mulai sadar kok anak saya kan mulai tambah usia, anak itu mulai aktif tuh. Misalkan tambah usia, kok ya dok, tiap anak saya rewel, selangkangan kanan kirinya atau udelnya itu belenduk membesar gitu. Misalkan di hernia, itu juga segera ke bedah anak daripada kejepit headnya ya. Terus misalkan naik usianya 5 tahun, anaknya kok tiba-tiba aktif terus nyeri perut, itu juga bisa. Kalau anaknya aktif terus bilang perutnya sakit, konsultasi ke kita. Takutnya amit-amit ya, misalkan dia bisa tumor atau misalkan usus buntu, nanti kita periksa. Yang penting konsul dulu. Atau misalkan mulai remaja nih, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun gitu, anak habis bangun tidur atau habis main futsal gitu, kok bilang kok buah zakarnya kok sakit mama, sakitnya bener-bener sakit banget. Jangan-jangan testisnya itu salah satunya kepluntir. Nah, itu harus hitungan jam ke kami. Karena kalau telat muntirnya kekencengan ya mati, ya dibuang, nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau segera bisa diselamatkan gitu. Atau misalkan nanti naik ke usianya agak dewasa gitu, udah mulai SMP gitu, misalkan perempuan udah mulai menyadari nih, dia mulai meraba di ketiaknya, payudaranya gitu, kok mulai tumbuh sesuatu yang nggak normal gitu, itu konsultasi juga. Atau misalkan laki-laki juga sama, misalkan di lehernya atau bagian kulit yang lain mulai merasa ada benjolan-benjolan nggak jelas gitu, mending tanya, nanti kami akan menjelaskan, oh ini benjolannya biasa bu, nggak apa-apa. Atau misalkan oh ini tanda-tanda tumor ya kami sampaikan gitu. Atau misalkan nanti sudah masuk 17 tahun, kasus udah gede, misalkan dia punya tumor, atau misalkan usus buntu juga usia dewasa juga sering. Atau misalkan kalau jenengan kemarin tahu kasus yang booming perwira TNI yang main voli, dikiranya perempuan tapi ternyata itu laki-laki. Nah itu kan kasusnya sebetulnya kelaminnya hipospadia. Nah itu sebetulnya daripada telat segitu, ini untuk ada sesuatu yang tidak normal seperti orang umumnya, konsul aja. Terus kasus terakhir saya kelompokkan di misalkan kasus trauma. Kasus trauma itu misalkan jatuh, bebas jatuhnya, kecelakaan, jatuh dari ketinggian, terpukul, perkelahian, sampai dengan luka tusuk, amit-amit ya, luka tusuk apa luka tembak di bawah 18 tahun ya juga segera dikonsulkan. Jangan misalkan anaknya habis main taekwondo apa-apa kebentur gitu, ketendang perutnya, jangan didiemin, di rumah aja tidur dulu, jangan, konsultasi dulu, takutnya ada pendarahan di dalam kan kita nggak tahu. Nah kasusnya seperti itu intinya, tapi masih banyak lagi, saya tidak bisa menyebutkan semuanya, nanti nggak selesai lagi di kuliah. Ini malah orang nggak mau dengerin. Gitu. Aman. Jin. Siap dokter. Keterkaitan itu tadi dokter, penyakit-penyakit itu tadi kan ada beberapa yang itu ketika konsul terus ada indikasi untuk dioperasi. Nah, untuk operasi sendiri itu kan biasanya kan orang awam itu tanya, apa sih operasi yang ditangani oleh bedah anak itu yang paling menyakitkan?
gitu dokter. Nggih, menyakitkan itu sebenarnya apa namanya? Buat objektif sebenarnya. Objektif. Nah, jadi tiap anak ada yang kesakitan, ada yang tidak. Jadi intinya kami sudah mempelajari semua cara teknik operasi terbaik gitu. Nah, jadi kami selalu menghindari sesuatu yang menyakitkan. Bedanya gini, Mas Faiz kan misalkan mau apa ya? Mau tak tato nih misalkan. Oh, iya. Nah, misalkan mesti bisa tahu diem tanpa bius kan kuat nahan. Paling Iya. cuma meringis-meringis. Karena saya suka ditato. Iya. Iya. Oh enggak, karena orang dewasa kuat untuk menahan. Oh, betul menahan. Nah, tapi anak-anak itu kadang tidak kuat gitu. Makanya kami Oh, iya. tahu batasannya. Oh, pasien ini sudah mampu untuk dibius lokal. Atau kasus ini tidak bisa dibius lokal, harus bius total. Jadi pasiennya posisi tertidur pulas, dioperasi. Nah, itu wilayah kami yang akan menentukan. Jadi orang tua sebaiknya membuang stigmanya dulu. Pola pikir stigma orang tua bahwa ini nanti kalau dioperasi sakit nggak anaknya, harusnya berpikirnya gini, bukan itu yang dipikirkan. Jangan sampai ada stigma pola pikir orang tua, ini nanti anakku nek dioperasi kuat atau pora gitu. Nah iso aku wae sing operasi dioperasi penyakitnya pindah nang aku. Ya semua orang tua pengen doanya gitu, tapi itu harusnya dibuang. Yang benar itu adalah mikirnya mending segera dioperasi daripada telat. Nah itu yang benar. Nah itu tugas kami yang mengoperasi. Kami akan memikirkan, oh kasus ini Bu bisa dioperasi sekali, atau Bu kasus ini operasinya 2 kali karena usianya sudah telat, atau misalkan Bu kasusnya terlalu sulit jadi operasinya harus dengan tidur pulas, dari anestesi di ruang operasi supaya adiknya tidak merasa kesulitan atau kesakitan pas operasi. Terus selain itu mesti orang tua juga tanya, dok habis operasi nanti gimana, anak kecil nggak makan nggak minum. Nggak usah khawatir, kami sudah kolaborasi dengan dokter anak, nanti kita rawat bersama. Habis operasi tidak makan tidak minum, tidak usah takut, semua tergantikan dengan nutrisi lewat infus. Jadi semuanya sudah kami pertimbangkan sampai operasi nanti nutrisinya gimana, makanan dan obat untuk penyembuhannya gimana, dan perawatan pasca operasi akan kami tangani semua. Jadi buang dulu stigma aku mesake nek pasien apa anakku diobati, hilangkan dulu itu. Mending konsultasi, tahu sakitnya, lebih dini diobatin daripada terlambat komplikasi, lebih susah untuk ditangani gitu. Iya. Masuk. Ini luar biasa ini dokter. Jadi banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua mudah-mudahan. Dan ini pertanyaan terakhir dokter sebelum kita tutup dokter. Jadi nutrisi terbaik itu apa sih setelah kita operasi? Ya, nutrisi terbaik itu tergantung kasus mas gitu. Jadi kalau kasusnya kayak kemarin saya baru operasi hernia usia 2 bulan itu ya, itu nggak pakai nutrisi apa-apa. Habis operasi boleh makan bebas. Oh iya. Nah, nggak ada aneh-aneh, nggak pakai obat aneh-aneh gitu. Nggak ada pantangan harus menghindari ini, nggak ada ya dokter? Malah saya kemarin usia 2 bulan dirawatnya cuma semalam, terus pulang. Itu pun tanpa antibiotik gitu. Karena kenapa? Anak itu pipisnya, kulitnya, organ dalamnya tuh nggak seperti kita mas. Oh. Misalkan jangan pakai mikroskop kecil nih di tangan kita, ini bakteri di tangan kita tuh udah jutaan banyak. Nah, anak-anak belum tentu sebanyak itu. Contoh kedua, jangan pipis diwadahin, terus anak anda pipis diwadahin, itu kumannya lebih banyak dari kita. Nah, anak-anak itu pipisnya tuh masih steril. Itu karena apa dok? Yang membedakan dok? Ya memang karena dia hidupnya masih pendek, belum selama kita, jadi kumannya belum berkembang, dan yang ditelan itu masih ASI. Oh. Kita yang ditelan kan banyak nih, makanan apa bermacam gitu. Jadi kumannya lebih dikit, makanya operasi padanya lebih dini itu santai aja. Jadi tidak selalu saya puasakan. Kemarin operasi hernia 2 bulan itu nggak tanpa puasa langsung pulang. Tuh, dan jahitannya kami menggunakan benang-benang khusus yang hampir tidak terlihat. Jadi pas dioperasi cuma kayak garis gitu. Dan pada anak penyembuhannya lebih cepat, enaknya di situ. Itu ada fotonya belum dok? Foto apa? Dari jahitan itu tadi. Iya. Nanti cuma kayak garis gitu. Jadi nanti dan dilipatan biasanya seiring waktu hilang sendiri. Iya. Jadi tidak terlihat seperti jahitan gini gitu ya? Iya gitu. Terus atau tadi nutrisi ya. Nutrisi. Nah, terus jangan terlalu berpikir
nanti makan ini makan itu nggak boleh, nggak usah khawatir, semuanya kami jelasin nanti. Boleh makan apa, tidak boleh makan apa. Jangan berpikir dulu, wah kata orang-orang makan telur nggak bagus. Itu mah kebalikan, telur putih itu justru paling bagus, malah nutrisi proteinnya paling tinggi buat anak-anak. Jadi nggak usah berpikir aneh-aneh. Sudah ada petugasnya nutrisi dokter anak, dan kami kolaborasi dengan mereka untuk penanganannya yang lebih baik seperti apa nanti. Oh, gitu. siap. Ya, terima kasih dokter. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk netizen di sana. Gitu dokter. Sahabat mulia hati. Untuk sahabat mulia hati, Bapak Ibu semua yang di rumah, terima kasih sudah mendengarkan. Pesannya cuma satu, intinya alhamdulillah sekarang di Wonogiri dan kabupaten sekitarnya sudah ada saya bedah anak. Mudah-mudahan dengan adanya saya ini, kami rumah sakit dan saya khususnya bisa menangani semua kasus dari 0 sampai 18 tahun. Yang paling penting satu, tiga. Jangan takut, jangan malu, konsultasikan ke bedah anak. Kenapa harus gitu? Kalau Anda berpikir macam-macam dulu, takut-takut itu kadang terlalu overthinking. Ya memang wajar orang tua itu overthinking ke anaknya, tidak tegaan itu wajar. Tapi daripada nanti terlambat atau aneh-aneh, udah datang aja konsultasi. Ya. Tuh. Kami akan menjelaskan sesuai jenengan. Nah, jenengan tegar kami jelaskan. Kalau jenengan ketakutan, kami akan jelaskan lebih pelan. Tapi kalau jenengan nggak siap, kami akan menjelaskan dengan beberapa tahap sampai siap. Kedua, selain jangan takut, jangan malu. Kenapa malu, Mas? Malu ini saya udah ketemu kemarin di sebelah itu kasusnya malu. Kenapa? Sudah lewat 2 tahun ibunya belum ketemu saya. Padahal ibunya tahu kalau dari lahir anaknya telurnya itu cuma 1. Tak tanya kenapa, Bu, gitu. Ya saya belum tahu kalau ada di bedah anak di sini dong, gitu. Oh ya nggak apa-apa, sekarang udah tahu. Tapi jangan sampai malu ya. Jangan sampai berpikir mindset, anak kok ndoknya cuma siji, jangan-jangan ini ketuluran apa ini gennya dari bapaknya yang ora apik, atau ini apa ya, kiriman dari mana gitu terus anakku jadi cacat. Enggak. Nah, itu kita bisa operasi ya. Makanya jangan takut, jangan malu, konsultasikan ke bedah anak. Sekarang di Mulia Hati sudah ada, kami standby. Saya ada di setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Seandainya pun saya tidak di sini, datang aja ke IGD. Nanti dari dokter IGD akan konsultasi ke saya aktif 24 jam konsultasi dengan IGD, nanti saya memberikan advice seandainya belum ketemu gitu. Jadi nggak usah takut, konsultasikan dulu daripada ada apa-apa. Anak-anak itu semakin dini datang, pengobatannya semakin mudah dan penyembuhannya lebih baik daripada datangnya terlambat. Gitu. Iya, terima kasih dokter. Alhamdulillah sahabat mulia hati, kita tadi sudah perkenalan bersama Dokter Robin, terus kita tanya-tanya perihal apa sih bedanya dengan dokter anak dan dokter spesialis bedah anak, itu apa sih, dan keterkaitan dengan pasien ataupun penyakit apa saja yang ditangani oleh bedah anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Robin tadi bisa menjadikan manfaat kita semua. Dan jangan lupa pesan dari Dokter Robin tadi, kalau bisa usahakan ketika ada kita mengetahui kendala pada anak kita keterkaitan dengan kondisi, entah itu zakarnya itu kok hanya 1, jangan langsung berwacana kalau ini apa kena guna-guna gitu ya dokter. Kalau orang Jawa kan kayak gitu, keturunan bapaknya bagus, gennya bagus. Terus yang diingat 3 pesan tadi dari Dokter Robin, jangan takut, jangan malu, dan konsultasi bersama dokter bedah anak. Dan untuk konsultasi di dokter bedah anak RSU Mulia Hati Wonogiri, dokter untuk prakteknya di hari Senin, Rabu sama Sabtu. Senin, Rabu sama Sabtu. Nah, itu bisa dicatat untuk sahabat mulia hati sekalian, dan nanti untuk jadwalnya bisa kalian pantau di story Instagram Mulia Hati, Insta Story gitu. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan dipun paringi sehat, keberkahan. Cukup sekian dari kami podcast Mulia Hati pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat Mulia Hati diberikan kesehatan, kemakmuran, keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.